Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali dengan Ustazah Chandra. Kali ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Selamat mengikuti. Kali ini kita masih berada pada pelajaran 2 ya, yaitu asyik bisa membaca Al-Quran. Jika pada video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai surat An-Nas, maka pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai huruf hijaiyah sambung dan harokatnya. Anak-anak, di kelas 1 dulu kita sudah pernah mempelajari huruf hijaiyah. Apa coba yang dimaksud dengan huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah sering juga disebut sebagai huruf Arab. Jumlahnya ada 29. Huruf hijaiyah dapat ditulis dengan pisah maupun sambung. Tapi tidak semua huruf hijaiyah bisa disambung loh. Ada huruf hijaiyah yang bisa disambung di awal, tengah maupun akhir. Ada juga huruf hijaiyah yang hanya memiliki bentuk tunggal dan bentuk akhir. Bahkan ada juga huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung baik di awal, di tengah maupun di akhir. Bingung ya? Kalau begitu, simak baik-baik penjelasan Ustazah berikut ini ya. Anak-anak, berikut adalah huruf hijaiyah yang bisa disambung di mana saja. Di awal bisa, di tengah bisa, di akhir pun bisa. Huruf-hurufnya adalah huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf jim, huruf ha, huruf ho, huruf sin, huruf shin, huruf sod, huruf dot, huruf to, huruf zo, huruf ain, huruf ghoin, huruf fa, huruf qaf, huruf kaf, huruf lam, huruf mim, huruf nun, huruf ha, dan huruf ya. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar cara menyambung huruf hijaiyah ya. Untuk huruf ba, itu cara penyambungannya tidak jauh berbeda ya dari bentuk tunggalnya. Bentuk awalnya seperti ini, bentuk tengah seperti ini, dan bentuk akhir seperti ini. Tidak banyak berubah dari bentuk tunggalnya. Huruf ta dan huruf sa juga sama. Cara penyambungannya seperti huruf ba. Jadi tidak ada perubahan antara di awal, di tengah, dan di akhir. Huruf jim, jika disambung parutnya yang ke bawah ini hilang. Jadi tinggal kepalanya saja ini. Seperti ini, yang melengkung ke bawah hilang jika disambung di awal. Jika disambung di tengah juga masih sama, melengkungnya yang ke bawah ini hilang, masih tinggal kepalanya saja. Nah, ketika di akhir bentuknya sama seperti bentuk tunggalnya. Seperti ini. Huruf ha dan huruf ho penyambungannya sama seperti huruf jim. Ya, jadi kepalanya saja yang disambung. Perutnya yang ke bawah ini hilang. Dan nanti peletakan titiknya saja yang berbeda. Huruf sin, cara penyambungannya jika sin tunggal atau sin yang tidak disambung itu melengkung ke bawah seperti ini. Yang terakhir, melengkung yang besar ini melengkungnya di bawah garis.
ketika disambung melengkung yang ke bawah ini ditarik ke samping lurus. Jadi seperti ini ketika di depan atau di awal. Di tengah seperti ini, hampir sama ya, masih ditarik lurus ke samping. Di belakang bentuknya sama seperti bentuk huruf sin tunggal. Huruf shin, cara menyambungnya sama seperti huruf sin, hanya nanti ditambah titik saja di atasnya. Huruf shot, penyambungannya hampir sama seperti huruf sin dan shin. Melengkungnya ke bawah ini nanti ketika disambung ditarik ke samping. Jadi tidak melengkung ke bawah tapi ditarik lurus ke samping seperti ini. Ini di awal, ini di tengah juga sama, masih ditarik ke samping. Dan di akhir bentuknya sama seperti huruf tunggalnya. Huruf dot pun nanti sama seperti huruf short, hanya ditambah titik di atasnya. Huruf to, penyambungannya untuk di awal, di tengah, dan di akhir bentuknya sama seperti huruf tunggalnya. Ya, jadi bentuknya tidak mengalami perubahan. Huruf do itu juga sama seperti huruf to, tidak mengalami perubahan, hanya nanti ditambah titik saja untuk do di atasnya. Huruf ain, jika disambung perutnya yang ke bawah besar ini hilang, jadi tinggal kepalanya yang kecil saja ini. Nah, ini jika di awal. Jika di tengah bentuknya seperti huruf segitiga terbalik seperti ini. Jika di akhir bentuknya seperti hampir sama seperti huruf H, cuman jika ain ini ada segitiga terbaliknya di atasnya seperti ini ya. Untuk huruf ain seperti itu. Untuk huruf goin, cara penyambungannya sama seperti huruf ain, cuman nanti titiknya saja ditambah titiknya di atasnya, tambah titik di atasnya. Jadi untuk huruf ain dan huruf goin ini mengalami perubahan ya, baik di awal, di tengah, dan di akhir. Semuanya berubah, tidak sama seperti bentuk tunggalnya. Untuk huruf fa ini, jika disambung tidak mengalami perubahan, bentuknya sama seperti bentuk tunggalnya baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Huruf qaf juga sama seperti huruf fa, tidak mengalami perubahan, nanti hanya titiknya saja, jika fa titiknya 1, jika qaf titiknya 2. Huruf kaf ini mengalami perubahan bentuk di awal dan di tengah. Jika di awal bentuknya seperti ini jika digandeng, jika di tengah bentuknya seperti ini, hampir sama seperti di awal. Nah, ketika di akhir bentuknya sama seperti bentuk tunggalnya. Huruf lam, nah huruf lam ini jika disambung itu melengkung ke bawahnya ini hilang ya, jadi ditarik lurus ke samping, tidak ke bawah garis tapi ditarik ke samping seperti huruf sin dan shin tadi ya. Ini juga sama, ketika di tengah ditarik ke samping, ketika di akhir kembali melengkungnya di bawah garis seperti ini. Huruf mim, ketika disambung kakinya ini hilang, jadi hanya tinggal kepalanya saja yang disambung. Ini ketika di awal, ini di tengah, dan ini ketika di akhir kakinya boleh dipasangkan kembali atau tanpa kaki pun boleh, kasih ekor sedikit ya kalau nggak ada kakinya ke bawah. Huruf nun untuk penyambungannya hampir sama seperti huruf ba, huruf ta, dan huruf sa, hanya letak titiknya saja yang berbeda. Jadi ini juga tidak mengalami perubahan ya dengan bentuk tunggalnya. Huruf H jika disambung di awal bentuknya sama seperti bentuk tunggalnya. Jika di tengah bentuknya seperti huruf B Latin. Jika di belakang bentuknya seperti huruf Q kecil atau huruf P terbalik ya. Jadi mengalami perubahan bentuk ketika di tengah dan di akhir. Yang terakhir yaitu huruf ya, ketika disambung ini kepalanya yang di atas ini hilang, jadi tinggal badannya saja kemudian diberi titik. Jika di awal seperti ini, di tengah seperti ini, kepalanya juga masih hilang. Ketika di akhir bentuknya sama seperti huruf tunggalnya. Nah, jika tadi
adalah huruf-huruf yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau yang sekarang adalah huruf hijaiyah yang hanya memiliki bentuk tunggal dan bentuk akhir saja. Di sini jumlahnya ada 6 huruf ya, yang hanya memiliki bentuk tunggal dan bentuk akhir saja, yaitu huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf ro, huruf zai, dan huruf waw. Untuk penyambungannya bentuknya sama seperti huruf tunggalnya, jadi tidak ada mengalami perubahan ya, sama semuanya. Yang terakhir adalah huruf hijaiyah yang hanya memiliki bentuk tunggal saja. Jadi huruf ini tidak bisa disambung baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Huruf ini hanya mau berdiri sendiri ya, tidak bisa disambung dimanapun, yaitu huruf hamzah ya. Jadi huruf hamzah ini hurufnya paling kecil dia, tapi tidak mau digandeng di mana-mana. Di awal tidak mau, di tengah tidak mau, di akhir juga tidak mau. Maunya berdiri sendiri gitu ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk dapat membaca huruf hijaiyah, kita memerlukan adanya harokat. Harokat merupakan tanda baca huruf hijaiyah. Nah, ini dia anak-anak macam-macam harokat. Yang pertama namanya harokat fathah. Letaknya berada di atas huruf hijaiyah dan dibaca A. Yang kedua, harokat kasroh. Letaknya berada di bawah huruf hijaiyah dan dibaca I. Yang ketiga, harokat domah. Bentuknya seperti huruf waw. Letaknya berada di atas huruf hijaiyah dan berbunyi U. Yang keempat, harokat fathah tain. Fathah tain ini bentuknya hampir sama seperti fathah. Cuman jika fathah tain terdapat 2 garis di atas huruf hijaiyah dan dibaca an. Yang kelima, harokat kasroh tain. Harokat kasroh tain hampir sama juga seperti kasroh. Jika kasroh terdapat 1 garis, maka kasroh tain terdapat 2 garis di bawah huruf hijaiyah dan dibaca in. Yang keenam, harokat domah tain. Harokat domah tain hampir sama juga seperti harokat domah, tetapi pada harokat domah tain terdapat 2 garis lengkung di atas huruf hijaiyah dan dibaca un. Yang ketujuh, harokat tasydid atau syaddah. Huruf yang di atasnya terdapat harokat tasydid atau syaddah ini maka harus dibaca double. Contohnya pada kata berikut. Nah, pada huruf ba itu terdapat tanda syaddah atau tasydid. Maka huruf ba-nya dibaca double ya. Penulisannya Latinnya juga B-nya ditulis 2 kali. Bacanya robbuka, bukan robuka. Harokat yang terakhir adalah sukun. Huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda sukun maka dibaca mati. Agar kalian lebih mudah, seperti ini contohnya. Pada huruf lam terdapat tanda baca sukun, maka kata itu dibaca mulku, bukan muluku atau maluku, melainkan mulku. Dari penjelasan panjang Ustazah tadi,
Sekarang kalian sudah mengerti bukan bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah dan cara membaca huruf hijaiyah? Jika belum paham, nanti kalian bisa memutar kembali video pembelajaran Ustazah ini sampai kalian paham. Sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa Ustazah ingatkan, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa ditekan dulu ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Kemudian, like dan share agar video ini dapat bermanfaat juga untuk teman kalian yang lain. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti video pembelajaran Ustazah dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.